Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan yang terus memelihara, mengasihi kita, dan Dia selalu ada di dalam setiap masa perjalanan hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya kita sudah disampaikan Tuhan di ujung hampir tahun 2024, di mana ini adalah menjadi akhir bulan November, dan beberapa waktu ke depan ini kita bersama-sama akan memasuki bulan Desember. Saudara, mari kita senantiasa mengingat bahwa keberadaan kita hari ini dan seterusnya ini semua adalah karena anugerah Tuhan. Dia menopang kita, Dia memberikan kita waktu demi waktu yang ada untuk kita senantiasa memikirkan apakah kita sungguh di dalam perjalanan iman kita, bahwa kita sedang menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita terus mau berkomitmen memberi yang lebih kepada Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini saya mengajak kita bersama-sama mempersiapkan diri dalam acara Makin Dekat Tuhan ini. Biar kiranya makin dekat Tuhan ini sungguh membawa pribadi-pribadi kita semakin dekat dengan Tuhan dan senang dan menikmati kedekatan itu lewat kebenaran firman Tuhan sebelum kita mengerjakan banyak tugas-tugas kita pada hari ini. Mari saudara, sebelumnya saya mengajak kita untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Mohon biar kiranya Tuhan menolong kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan kami yang mengasihi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyatakan kasih-Nya yang tak henti-hentinya bagi kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Kami bersyukur untuk kesempatan sekali lagi untuk kami merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami. Biarlah kiranya apa yang Kau sampaikan kepada kami lewat firman-Mu hari ini sungguh-sungguh memberikan kami ke depan ini jauh lebih baik lagi dalam hidup perjalanan iman kami mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri tahun 2024 ini, di bulan November ini saya mengajak kita untuk merenungkan tentang bagaimana menjaga komitmen ini, saudara. Menjaga komitmen. Saudara, saya mengambil nats firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima. Demikian Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, bicara tentang kata komitmen, bahwa kata komitmen ini kata yang sering saudara dan saya dengar. Tetapi walaupun sering, bukanlah sesuatu yang mudah dijalani. Justru sulit dan banyak tantangannya. Di dalam dunia yang penuh dengan perubahan, di dunia yang banyak godaannya, di dunia yang banyak juga kadangkala kita menghadapi tekanan hidup. Menjaga komitmen bukanlah hal yang mudah, saudara. Komitmen ini tidak hanya berbicara tentang hubungan antara manusia, dengan sesamanya. Seperti misalkan di dalam pernikahan yang membutuhkan komitmen, atau di dalam hubungan persahabatan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, bicara komitmen adalah bicara juga tentang hubungan kita dengan Tuhan. Itulah mengapa dalam Mazmur 37 ayat 5 ini mengingatkan kita untuk dikatakan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan sebagai bentuk komitmen iman kita. Karena Tuhan itu kenapa? Karena Dia setia. Karena Tuhan itu akan bertindak bagi setiap orang yang mempercayai kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan ini, mari saya mengajak kita untuk memikirkan beberapa hal tentang komitmen. Yang pertama, bahwa komitmen itu bicara mengenai tindakan iman, saudara. Bicara tentang tindakan iman. Mari perhatikan di dalam ayat yang kelima tadi. Bahwa Mazmur 37 ayat 5 ini mengajarkan bahwa komitmen sejati itu dimulai dengan iman kepada Tuhan. Saudara, jadi startnya, awalnya itu bicara tentang bagaimana iman kita kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu perlu kita menjaga
komitmen kita kepada Tuhan itu. Menjaga komitmen kita kepada Tuhan itu berarti ada tiga hal yang saudara kita ingat. Yang pertama, bahwa kita berkomitmen untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan. Nah, ini saudara ya. Jadi waktu kita berkomitmen kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan, itu yang pertama, bahwa saudara sedang memutuskan mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan. Lalu yang kedua adalah bahwa kita di saat itu juga dan seterusnya sebagai orang percaya akan mempercayai rencananya Tuhan. Bahkan ketika situasi tampaknya nggak menentu. Saya yakin Tuhan itu pasti punya rencana yang baik. Yang mana pada waktunya kita akan melihat dan tercengang melihat betapa luar biasanya Tuhan. Mengantarkan kita melewati jalanan yang berlika-liku, tetapi akhirnya kita menjumpai sebuah masa yang indah sekali. Dan Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dan yang ketiga, saudara kasih Tuhan, bicara tentang menjaga komitmen itu dengan iman kita kepada Tuhan, berarti bahwa saudara sedang mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan tanpa ada keraguan sekalipun. Nah, saudara ini kasih Tuhan, Tuhan tidak menyukai anak-anaknya menjalani apa yang dikatakan iman kepada Tuhan, tetapi ragu-ragu. Saudara, Tuhan tidak menyukai hal itu. Buanglah keraguan itu, gantikan bahwa kita menyerahkan. Sekali kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, percayalah sepenuhnya bahwa Tuhan akan berbuat sesuatu yang baik. Saudara, mari kita melihat ada contoh di dalam Alkitab sebenarnya cukup jelas diceritakan tentang seorang bernama Daniel. Daniel dengan teman-temannya tentunya. Ini adalah contoh nyata dari komitmen iman saudara yang kasih Tuhan. Yang dimana bagaimana ketika pada waktu itu ada tantangan di hadapan mereka, di mana mereka menolak untuk menyembah patung raja, meskipun diancam akan dilempar ke perapian yang menyala-nyala. Saudara tentu tahu cerita ini ujungnya bagaimana, bahwa akhirnya komitmen mereka kepada Tuhan adalah bentuk iman yang gak tergoyahkan. Bayangkan saudara, tantangan itu ada di depan mata, tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, bicara komitmen bukan hanya bicara mengenai bagaimana tindakan iman saudara tentang hidup saudara kepada Tuhan. Tetapi yang kedua, komitmen itu saya mau katakan, itu memerlukan pengorbanan saudara. Saudara, menjaga komitmen seringkali membutuhkan pengorbanan. Ketika kita memutuskan untuk mengikuti Tuhan, itu berarti bahwa saudara dan saya mungkin harus melepaskan kenyamanan atau kesenangan duniawi kita. Jadi waktu saudara berkomitmen mengatakan sesuatu kepada Tuhan sedemikian, saudara sesungguhnya dipahami oleh Tuhan bahwa saudara sedang berkata, "Ya Tuhan, aku mau melepaskan kenyamanan dan kesenangan duniawi." Dan bukan hanya itu saja, bahwa ketika kita berkata demikian kepada Tuhan, bahwa di hadapan Tuhan, Tuhan tahu bahwa sedang kita belajar bagaimana kita mau taat. Kita dipanggil untuk taat, meskipun tidak menyenangkan. Meskipun panggilan itu tidak populer. Saudara, ini komitmen. Ada pengorbanan. Saudara, satu tokoh yang cukup terkenal yang menggambarkan tentang bagaimana komitmen itu memerlukan pengorbanan adalah seorang tokoh bernama Abraham. Abraham adalah contoh bicara tentang pengorbanan yang besar itu. Ketika kapan? Ketika ia bersedia mempersembahkan Ishak, anak yang dijanjikan Tuhan. Abraham menunjukkan bahwa menjaga komitmen kepada Tuhan lebih penting daripada apapun yang ia miliki. Saudara tahu kisah itu. Kisah bagaimana Abraham menanti-nantikan anak.
Tetapi pada waktu Tuhan memberikannya, ada satu momen di mana diuji Abraham. Pada waktu diminta untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Di sini saudara kita bisa belajar komitmen lebih penting daripada apapun yang kita miliki. Dan kita tahu bagaimana ending cerita daripada Abraham ini. Tuhan tahu ketulusan, Tuhan tahu bagaimana setianya Abraham, komitmen Abraham kepada Tuhan. Dan semuanya berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Ini komitmen, membutuhkan pengorbanan. Yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, komitmen itu bicara tentang masa di mana akan diuji melalui apa? Ketekunan kita. Komitmen saudara dan saya akan diuji melalui ketekunan. Komitmen bukanlah sesuatu yang hanya dijalankan di awal perjalanan iman kita. Komitmen itu membutuhkan ketekunan sampai akhir. Saudara, untuk memulai sesuatu itu mudah. Tetapi untuk menjalankannya, bahkan menyelesaikannya, itu bukan yang mudah. Itu butuh proses dan itu butuh ketekunan. Sama halnya ketika kita diberikan semacam ide. Dan ide itu ingin kita laksanakan, saudara. Mungkin di awal pelaksanaan ide itu berjalan dengan lancar. Tetapi bagaimana ide itu bisa bertumbuh, bisa berkembang, saudara yang kasih Tuhan. Itu butuh ketekunan. Kita memulai sesuatu. Dan hanya dalam beberapa saat saja itu bisa terjadi, terbuka. Tapi bagaimana untuk meneruskannya? Bagaimana untuk mengembangkannya? Karena ini butuh proses, saudara. Komitmen membutuhkan ketekunan sampai akhir. Ini berarti bahwa bicara tentang tantangan dan ujian akan datang. Di mana akan menguji sejauh mana kita berpegang pada komitmen itu. Ketekunan dalam komitmen menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Iya, saudara. Dan kita bisa melihat contoh yang sangat luar biasa. Dicatatkan di dalam Alkitab, yaitu bicara tentang Rasul Paulus. Saudara, kita tahu bahwa Rasul Paulus luar biasa sebagai rasul. Meskipun menghadapi penganiayaan, penjara, dan bahkan kesulitan, ia tetap berkomitmen pada panggilan Tuhan. Hingga kapan, saudara? Akhir hidupnya. Luar biasa. Saya percaya Tuhan memintakan untuk dituliskan di dalam firman, supaya kita juga belajar melihat bahwa tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan tadi, Daniel, Abraham, Rasul Paulus, ada orang-orang yang sama seperti saudara saya, orang yang lemah, punya kekurangan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mau berkomitmen sama Tuhan, kita tidak sedang berjalan sendiri, tetapi Tuhan akan memampukan kita menjalani. Nah, bagaimana kita menerapkan hal ini di dalam kehidupan sehari-hari kita, saudara? Yang pertama, saudara, komitmen kita kepada Tuhan. Saudara, mari saudara kita refleksikan, kita evaluasi pada diri kita. Setiap hari, saudara, perbaurilah komitmen kita kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui bagaimana ketatan kita, pembacaan firman Tuhan kita, ibadah kita, doa kita, saudara. Jangan biarkan kesibukan dunia membuat saudara dan saya jauh dari hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai. Komitmen kita kepada Tuhan. Tiap hari, saudara. Tiap hari. Perbarui. Artinya apa, saudara? Pastikan bahwa start awal hidup saudara di hari yang baru selalu Allah berikan. Saudara sudah menjalani itu. Sampai malam akan tiba. Dan besok kita mulai lagi terus di hari yang baru. Yang kedua, bukannya komitmen kepada Tuhan, tapi komitmen kepada keluarga.
Ini bicara tentang apa? Bicara mengenai bagaimana kita memelihara, menjaga komitmen itu dalam pernikahan, dalam keluarga, ataupun hubungan kita yang lain. Peganglah janji Anda, janji saudara, meskipun ada perbedaan atau konflik. Pegang ini, saudara. Karena konflik itu, perbedaan itu selalu menjadi ujian. Apakah kita masih tak komit dengan apa yang kita katakan? Misalkan dalam janji pernikahan, saudara. Ingat, saudara, bahwa kasih dan kesetiaan adalah bagian dari komitmen yang sejati. Dan yang ketiga, bukannya komitmen kepada Tuhan, bukannya kepada keluarga, tetapi yang ketiga, komitmen di dalam pelayanan. Ketika kita melayani di gereja atau di komunitas, di persekutuan kita, lakukanlah dengan setia meskipun tugas itu tampak kecil atau sulit. Tuhan menghargai hati yang melayani dengan komitmen. Tuhan menghargai hati yang melayani dengan komitmen. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita di pagi hari ini merefleksikannya. Bagaimana komitmen kita kepada Tuhan, bagaimana komitmen kita dalam keluarga, bagaimana komitmen kita dalam pelayanan. Menjaga komitmen berarti bahwa panggilan setiap orang percaya dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita belajar untuk setia dalam segala aspek hidup kita. Mari kita menjaga komitmen kita kepada Tuhan dengan iman, pengorbanan, dan ketekunan. Karena pada akhirnya, saudara, Tuhan akan bertindak sesuai dengan janjinya. Mari sebelum kita akan mengakhiri tahun, dari Januari sampai November ini, bagaimana tiga perkara ini? Bagaimana kita menjalani? Biarlah sebelum tahun berakhir, kita merefleksikannya. Sehingga ke depan, di bulan ke depan, kita memperbarui. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwasanya Tuhan sekali lagi mau mengingatkan kami bahwa kami tidak ada cukup bersuka cita, bergembira atas anugerah keselamatan yang Allah berikan kepada kami. Tetapi kami diingatkan bahwa di saat kami berkomitmen menyatakan bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dan kami adalah milik Tuhan, maka itu berarti bahwa banyak perkara dalam hidup kami, baik bicara hubungan kami dengan Engkau Tuhan, hubungan kami dalam keluarga dan sesama, dan hubungan kami dalam pelayanan, kami harus konsisten, komitmen itu dijalankan sampai akhir hidup kami. Tolonglah Tuhan, jikalau ada dari bagian-bagian tertentu itu, kami lemah, kami kurang, biarlah anugerah Tuhan menolong kami. Roh Kudus Tuhan menyadarkan kami bahwa setiap kesempatan yang Allah berikan adalah untuk memperbaiki kehidupan perjalanan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, hamba-Mu berdoa untuk seluruh kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Kau tahu bagaimana perjalanan yang kami jalani. Tapi kami menyerahkan seterusnya ke dalam tangan Tuhan, biar Engkau membimbing kami senantiasa. Biarlah pekerjaan kami hari ini adalah pekerjaan yang menyatakan iman percaya kami kepada Tuhan. Berkati setiap hasil karya kami yang kami kerjakan hari ini Tuhan. Berkati supaya itu sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat baik bagi untuk pribadi kami, keluarga kami, tapi juga kami siap menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Yesus, kami berdoa untuk gereja-Mu GC Taman Sari, yang dimana pada esok tanggal 30 November, kami akan bersama-sama mengadakan pengucapan syukur untuk pimpinan Tuhan 74 tahun gereja ini ada dan berada. Dengan semua peristiwa yang terjadi, kami mau menyerahkan dalam tangan Tuhan momen itu.
Jika Tuhan mengantarkan kami saat itu, biarlah saat itu menjadi saat di mana kami semua bersyukur dan berkomitmen di hadapan Tuhan apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan lebih lagi lewat gerejamu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan firman-Mu hari ini yang kami sudah renungkan. Tolong kami di dalam bagaimana kami mengaplikasikannya dalam kehidupan kami masing-masing. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam pagi, sampai ketemu kembali.